Apa Anda tahu jika penyakit istri Anda kemarin bukan main-main? Hampir saja istri Anda kehilangan rahimnya. Ucap Alfian menatap Yusuf Tajan. Yusuf terlihat kaget. Dia langsung terlihat serba salah. Ceklek. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka. Semua orang melihat Siti yang berdiri di ambang pintu. Siti lalu berjalan menghampiri suaminya. Bagaimana keadaanmu? Mas dan Ayu kesini untuk menjemputmu pulang. Tanya Yusuf sambil menunjuk istri keduanya. Iya kak, bagaimana keadaan kakak sekarang? Aku kesini ingin mengajak kakak pulang ke rumah. Ayu tersenyum melihat Siti. Siti melihat suami dan madunya bergantian. Mas, maafkan aku. Sepertinya aku tidak sanggup lagi hidup bersamamu. Aku mundur mas. Sebaiknya kita bercerai saja. Semua orang tercengang kaget. Terutama Yusuf dan istri mudanya. Namun lain halnya dengan Aisyah yang tersenyum puas, dia menghampiri kakaknya. Aku harus belajar agama lebih banyak lagi. Ternyata ilmu ikhlas berbagi suami tidak mampu aku kuasai, ucap Siti dengan menahan tangisnya. Aisyah mengusap punggung kakaknya. Begitu juga dengan Zainab. Kenapa tiba-tiba sekali? Mas pikir kamu sudah ikhlas di poligami? Tanya Yusuf yang syok. Iya kak, kenapa tiba-tiba seperti ini? Selama ini kita baik-baik saja kan? Siti menggelengkan kepalanya. Ternyata hatiku tidak seluas samudera mas. Aku belum ikhlas. Masih ada rasa iri dengki di hati ini ketika mas lebih mementingkan istri kedua mas. Jika seperti itu, hanya akan menumpuk dosa saja bagiku. Jadi lebih baik aku mundur saja. Yusuf tampak sangat kecewa. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kakak, sebaiknya kita pulang sekarang. Aku ingin mengutarakan keinginanku ini pada Umi dan Abah. Siti melihat Zainab. Zainab terlihat mengangguk-anggukan kepalanya. Tidak harus sekarang kak. Kakak harus istirahat dulu karena baru pulang dari rumah sakit, tunggu hingga kakak benar-benar pulih. Aisyah melihat Siti. Siti menggelengkan kepalanya. Kakak ingin pulang sekarang dik. Lebih cepat rasanya lebih baik. Yusuf dan istrinya saling berpandangan. Keduanya lalu pergi meninggalkan mereka semua bahkan tanpa berpamitan. Aisyah yang pasrah akan keinginan kakaknya, melihat Alfian. Aku akan mengantar kalian, ucap Alfian. Bada asyar. Kedatangan Aisyah dan kedua kakaknya disambut dengan bahagia oleh orang tua mereka juga oleh saudara-saudara mereka yang lainnya. Umi memeluk Siti dengan hangatnya. Bahagia akhirnya putrinya telah sembuh seperti sedia kala. Akan tetapi Umi merasakan aura kesedihan yang teramat dalam ketika melihat wajah putrinya. Ada apa nak? Tanya Umi merasakan ada sesuatu yang terjadi. Aisyah dan Zainab saling berpandangan. Umi, biarkan Siti untuk beristirahat dulu. Zainab mengajak semuanya untuk masuk ke dalam rumah. Semua orang masuk, begitu juga dengan Aisyah. Namun kemudian dia menghentikan langkahnya melihat Alfian yang terlihat sibuk menerima panggilan telepon. Aisyah akan kembali masuk tapi Alfian memanggilnya. Aku harus kembali ke kota sekarang. Tiba-tiba ada operasi dadakan. Ucap Alfian dengan rasa menyesal. Aisyah terlihat kaget. Kamu tidak apa di sini dulu, nanti aku akan menjemputmu. Aisyah terlihat lega. Aku pergi sekarang. Alfian akan memutar badannya. Biar saya antar. Aisyah berjalan mendekati suaminya. Mereka berjalan beriringan menuju lapangan tempat mobil diparkir. Jangan ditanya perasaan Alfian saat itu karena sudah tentu dia sangat bahagia. Aisyah nampak sedikit luluh padanya. Hati-hati di jalan, ucap Aisyah sesampainya mereka di depan mobil. Iya, Alfian menatap istrinya. Aisyah mengangguk. Keduanya terdiam sejenak terlihat salah tingkah. Akhirnya Alfian masuk ke dalam mobil, memberikan salam pada Aisyah yang masih berdiri di sana. Dia lalu melajukan mobilnya meninggalkan pondok pesantren. Abah sedang sakit, kata Umi akhir-akhir ini kesehatan Abah sedang terganggu. Zainab melihat kedua adiknya. Aisyah dan Siti menghela napas panjang. Aku tak bisa mengatakan soal perceraianku sekarang.
atau kesehatan Abah akan semakin memburuk. Siti terlihat sedih. Tidak apa-apa, kita tunggu hingga kesehatan Abah membaik. Aisyah menyemangati kakaknya. Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu? Zainab melihat Siti. Kakak ingin kamu memikirkannya baik-baik. Ingatlah jika perceraian adalah keputusan yang besar. Siti menundukkan kepalanya. Aku sudah memikirkannya dengan matang, Kak. Dan aku yakin jika berpisah adalah jalan terbaik. Zainab menarik napas panjang. Baiklah kalau begitu. Kakak akan selalu mendukung semua keputusanmu selama itu baik untukmu. Malam hari, kesehatan Abah yang menurun membuat semua anak, menantu dan cucunya berkumpul. Seperti malam ini rumah yang biasanya sepi tampak damai oleh keluarga besar mereka. Semuanya berkumpul di tengah rumah, menemani dan menghibur Abah yang terlihat bahagia melihat semua anak, menantu dan cucunya ada di sana. Mereka semua tampak berbincang hangat. Hingga tak terasa jika malam telah semakin larut, satu persatu mereka ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan Aisyah yang masuk ke kamarnya. Sebelum tidur, dia memeriksa ponselnya. Terkejut melihat banyaknya panggilan yang tak terjawab dari nomor yang tak dikenal. Aisyah tak berniat menelepon balik, karena nomor itu tak dikenalnya. Dia bahkan menyimpan kembali ponselnya, tapi kemudian ponselnya itu kembali berdering. Kenapa aku telepon berkali-kali tidak kamu angkat? Tanya Alfian di ujung telepon setelah mengucapkan salam. Aisyah tertegun, kaget karena ternyata suaminya yang meneleponnya. Maaf, ponselnya saya simpan di kamar, saya lagi di luar tadi. Ada apa? Tidak ada. Apa aku butuh alasan untuk bisa menelepon istriku sendiri? Aisyah terdiam. Keduanya terdiam sejenak. Bagaimana keadaan Kak Siti? Baik, alhamdulillah. Apa Abah sudah tahu? Belum. Aisyah lalu menceritakan jika kesehatan Abah sedang tidak baik sehingga mereka belum bisa menceritakannya. Sakit apa? Mungkin penyakit lambungnya kambuh. Jadi saya ingin meminta izin untuk tinggal beberapa hari lagi di sini, ucap Aisyah. Iya, tentu saja. Terima kasih. Suara Aisyah terdengar senang. Sudah malam. Sebaiknya sekarang kamu tidur. Iya. Oh iya, mulai sekarang bawa ponselmu kemanapun kamu pergi. Karena akan ada yang terus menghubungimu. Aisyah tak menjawab setelah mengucapkan salam, keduanya menyudahi pembicaraan. Alfian tersenyum sendiri. Tapi sejurus kemudian senyumnya redup mengingat dalam beberapa hari ini dia tidak akan bertemu dengan istrinya. Keesokan harinya, Aisyah dan Siti tampak sedang membantu Umi memasak hingga tiba-tiba Maryam datang dan mengatakan jika Abah memanggil Kak Siti ke aula pondok pesantren. Semua orang terheran-heran hingga Kak Zainab datang dan memberitahu jika ada Yusuf dan keluarganya. Aisyah dan Siti tampak khawatir. Mereka seakan tahu apa yang terjadi. Siti duduk seakan menjadi pesakitan. Di tengah tatapan seluruh keluarga besarnya juga keluarga suaminya. Kata suamimu kamu meminta cerai. Apa itu benar nak? Tanya Abah melihat Siti. Semua orang melihat Siti penasaran. Siti yang menundukkan kepalanya mengangguk kecil. Boleh Abah tahu alasannya? Siti terlihat ragu menjawab. Maaf Abah. Sepertinya sudah ada yang menghasutnya untuk meminta cerai dari saya. Yusuf bersuara sambil melihat Aisyah. Saya yakin jika Siti sudah menerima untuk dipoligami. Saya tahu dia sudah ikhlas. Rumah tangga kami juga baik-baik saja selama ini. Tapi entah mengapa tiba-tiba setelah dia sembuh dari sakitnya dia meminta cerai dengan alasan tidak bisa ikhlas harus berbagi suami. Yusuf berbicara dengan lantang. Siti hanya bisa menangis tak menerima dengan semua perkataan suaminya. Orang yang menuduh orang lain bersalah tidak akan selalu berakhir menjadi orang yang dipandang benar. Aisyah berdiri dari duduknya. Ada yang merasa benar hingga membuatnya tak mau merenung dan introspeksi diri. Aisyah tersenyum sinis. Asal Anda tahu, kakakku cukup kuat untuk menahan rasa sakit. Bukan berarti dia layak untuk terus mendapatkannya.
Aisyah melihat Yusuf geram. Dia wanita kuat yang bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum di pagi hari karena tahu akan menangis di malam hari. Hatinya terluka namun memilih untuk tetap setia pada suaminya yang tak bisa berlaku adil pada kedua istrinya. Abah termangu mendengarkan semua perkataan Aisyah. Begitu juga dengan semua orang. Terkecuali Yusuf yang menahan geram.